Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahbah. Amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya yang begitu banyak. Bahkan Allah sendiri menyatakan jika kita sebagai hambanya menghitung-hitung nikmat tersebut, maka tak akan berhasil. Apa yang kita lakukan? Cukup bersyukur, berucap alhamdulillah, dan menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam aktivitas keseharian kita mulai dari pagi melakukan aktivitas di luar seperti bekerja, atau mungkin di masa normal anak-anak sekolah, kuliah, ibu-ibu ke pasar, dan berbagai aktivitas lainnya. Hampir 24 jam kita beraktivitas. Tentu tubuh kita memiliki keterbatasan. Ada rasa letih, ada rasa lelah. Dalam kondisi itulah maka kita butuh yang namanya istirahat. Istirahat adalah memberikan hak untuk tubuh kita. Tubuh kita termasuk yang tidak nampak, termasuk yang secara batinnya ini, itu semua butuh istirahat. Ada hak yang ditunaikan. Perut kita harus diisi makanan yang diisi lewat mulut kita. Kemudian mulut kita terus mengunyah makanan. Maka itu pun akan menimbulkan rasa letih, lelah, dan bahkan bosan. Kita kemudian diistirahatkan. Sebenarnya ketika istirahat itu bukan keinginan kita, tapi itu adalah yang Allah takdirkan untuk kita. Lihat dalam Al-Quran surah An-Naba, Allah menyebutkan waja'alna naumakum subata. Naum, Allah jadikan tidur kalian apa? Untuk beristirahat, untuk memberikan hak kita. Katakanlah kita berniat untuk tidak tidur di malam hari, pasti ujungnya akan tidur pula. Meskipun tidak di malam hari, bisa jadi di pagi hari, di siang hari. Artinya dari 24 jam itu pun ada tidur. Dari aktivitas kita tidur, meskipun ada yang berkata tidur bukan aktivitas, ya, tapi bagian daripada kehidupan kita ada yang namanya tidur. Dari tidur itu ada banyak pelajaran, ibroh, hikmah yang kita bisa ambil. Mungkin kita hanya bisa belajar dari orang yang berbicara saja. Sering kita mengambil pelajaran dari orang yang memerankan peran tertentu, fragmen, drama yang kita tangkap, yang kita indra, yang kita lihat. Padahal apa yang kita alami berupa tidur pun itu adalah banyak sekali pelajaran dan hikmahnya. Apa yang pertama?
bagaimana kita hendak tidur itu ada prosesnya. Sebelum kita tidur, prosesnya apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manakala kita hendak tidur, kita bisa melakukan rangkaian zikir seperti baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, baca 2 ayat atau bahkan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita. Kita usapkan ke tubuh kita. Kita ulangi sampai 3 kali. Atau kita juga bisa membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang jumlahnya 30 ayat. Apa keutamaannya? Nabi menyebutkan bahwa di antara keutamaannya adalah yang pertama akan terbebas dari siksa kubur. Yang kedua akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Kita sangat terbatas dari segi amal, maka kita butuh pertolongan manakala kita berada di yaumil akhir nanti. Saudara, yang pertama kita diajarkan sebelum tidur untuk berdoa, untuk berzikir sebagai rangkaian manakala kita tidur dan atau ketiduran atau tertidur pun tertidur dalam kondisi yang baik. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kita menjalani kehidupan ini mesti ada ujungnya. Apa? Kematian. Menjelang kematian, di mana mati ini adalah gambaran seperti kita bahas saat ini adalah tentang tidur. Sebab kita sering berkata bahwa tidur adalah mati yang sementara. Nah, dalam konteks ini kita mengambil pelajaran. Sebelum kita tidur melakukan zikir. Sebelum tidur kita melakukan hal-hal yang positif. Bahkan kalau perlu kita meminta maaf dulu. Supaya kita punya salah, punya khilaf, dosa kepada orang lain tidak terbawa ke dalam mimpi. Pun demikian, manakala kita hidup di dunia punya salah, punya khilaf, kealpaan kepada orang lain, segera minta maaf supaya tidak terbawa ke dalam kematian. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi masih punya dosa kepada orang lain. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia masih punya utang, masih punya hak yang dimiliki orang lain tapi ada pada diri kita yang belum kita kembalikan. Maka kita lakukan rangkaian kebaikan-kebaikan di masa hidup kita. Kita tidak ada yang tahu kapan akan meninggal. Ajal kita kapan, kita tidak tahu. Yang harus kita siapkan adalah rangkaian-rangkaian sebelum meninggal dunia dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat zikir, itu menunjukkan bahwa semasa hidup kita harus senantiasa terkoneksi kepada Allah Ta'ala. Terhubung dengan apa? Zikrullah. Ingat kepada Allah. Dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal saleh. Yang kedua, ketika kita hendak tidur, kita diajarkan untuk membaca doa. Yang familiar di telinga kita diantaranya adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup. Dan dengan namamu ya Allah, aku mati. Tuh, mati kita. Kenapa kita penting membaca doa ini? Kita mau berangkat dari rumah saja membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kita memulakan aktivitas dengan membaca Bismillah. Kita membersamakan aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Apalagi ini mau tidur yang kita tidak tahu apakah setelah tidur nanti bisa bangun atau tidak. Ada kalimat
amut, aku mati. Syukur kalau ternyata saat tidur kemudian meninggal dunia. Bersyukur kalau sebelum tidur kita sudah melewati rangkaian-rangkaian zikir dan doa. Dan bahkan tadi dengan mengusapkan bacaan yang telah ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke dalam anggota tubuh kita, itu bagian dari ruqyah. Oh, itu menarik sekali. Kita bersamakan Allah dalam kehidupan kita dan dalam kematian kita. Hidup bersama Allah. Ada apa saja yang kita alami, adukan kepada Allah. Minta solusi, mintalah kepada Allah. Ingin apa saja, memiliki kebutuhan, hajat yang harus dipenuhi, minta kepada Allah. Jangan lupa, kita harus senantiasa bersama Allah. Bismika, maknanya dengan namamu. Dan kita harus baik menyebut asma Allah. Ada al-asma'ul husna yang jumlahnya 99. Kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Bukan sekedar menghafal dengan melafalkan saja, bukan sekedar menuturkan saja, tapi kita yakini, kenali, ketahui nama-namanya tersebut, dan kita sugesti dalam kehidupan kita. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita yakini Allah memiliki sifat-sifat af'al tersebut. Allah begitu baik dan maha baik. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika mati, semoga kita mati husnul khotimah. Tidak ada rezeki saat tutup usia nanti, melainkan rezeki tersebut berupa mati husnul khotimah. Kita sering melihat orang lain yang masih hidup dengan segala dinamika dan fenomenanya. Tapi yang bagus kita contoh, kita teladani adalah orang yang jelas-jelas telah meninggal dunia, tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari tidur adalah dalam tidur mungkin di antara kita pernah mimpi yang tidak mengenakan. Mimpi enak dan indah tentu kita senang. Mimpi dapat hadiah, mimpi Anda belum nikah, kemudian di dalam mimpi tersebut Anda menikah. Anda yang belum diwisuda, Anda mimpi diwisuda. Yang di daerah punya sawah, tadinya musim paceklik, dalam mimpi tersebut ternyata musim panen berlimpah ruah. Indah tentu mimpinya. Kalau kita ingin mimpi yang baik-baik, maka itu ternyata tidak lepas dari bagaimana keadaan kita sebelum tidur. Kalau keadaan kita sebelum tidur banyak sekali pikiran-pikiran. Seperti kita punya pikiran yang kemudian membuat tertekan diri kita. Aduh, utang belum dibayar. Aduh, saya punya dosa sama si Anu. Aduh, saya belum minta maaf sama si Fulan. Aduh, saya pernah menjolimi si Anu. Terbawa ke dalam ingatan dan kemudian tidur, masuk ke alam bawah sadar. Bisa dimungkinkan dan berpotensi ke dalam mimpi. Menjadi mimpinya tidak indah. Kalau ingin mimpinya indah, ingin mimpinya baik, ya sebelum tidur lakukan yang baik-baik. Di masa siangnya lakukan yang baik-baik. Sehingga saat tidur terlelap, nyenyak, dan baik. Lihat bagaimana bayi atau batita atau bahkan minimal balita itu sebelum tidur oleh sang ibu dihibur, dibawakan sholawat, bacaan Al-Quran, atau mungkin nyanyian yang sifatnya mendidik. Bahkan digoyang-goyangkan. Supaya apa? Supaya nyaman. Kemudian tidur, terlelap pulas, dan mimpinya pun baik. Lihat bagaimana ekspresinya ketika anak kita dibawa perjalanan, naik kendaraan, melewati jalan yang terjal, bergoyang-goyang, berliku-liku, berkelok-kelok, membuat anak kecil tersebut rentan sakit badan.
badan-badannya terasa pegal, tidak enak. Tidur pun akhirnya terbawa dalam tidurnya. Mimpinya bisa tidak nyaman, tidak enak. Tidurnya tidak lelap. Apa pelajarannya saudara? Kalau saudara ingin ketika meninggal dunia mendapatkan nikmat kubur saat di dalam kubur, kemudian saat dihisab mendapatkan pertanyaan yang mudah, kita mudah menjawabnya, tidak berbelit-belit, lalu dikumpulkan bersama ahli surga, bersama orang-orang baik, dan ingin mendapatkan kebaikan. Bahkan tadi di dalam kubur mendapatkan penerang, menjadi raudhah min riyadil jannah, di mana kuburan saja, baru kuburan sudah menjadi taman daripada taman-taman surga, tidak menjadi layaknya neraka. Maka kalau ingin mendapatkan kenikmatan, kebaikan-kebaikan tersebut, ayo tempuh dengan muamalah, hubungan baik, interaksi dengan sesama manusia dengan hubungan yang baik. Juga kepada Allah, jaga hubungan kita kepada Allah dengan ibadah ketaatan yang diniatkan libtigha'i mardhatillah, mencari ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian prosesnya baik, maka ketika sakaratul maut pun mudah mengucapkan kalimat thayyibah, baik secara tutur lisan la ilaha illallah, ataupun karena lisannya tidak bisa terucap karena udzur sakit, dia berucap dalam hatinya, atau dia merasa mengucap la ilaha illallah, yang kemudian kita lihat mukanya berseri-seri, senyum, itu bisa jadi husnul khotimah. Apalagi ketika hidupnya orang ini termasuk orang yang dikenal dengan kebaikannya. Saudara sekalian rahimakumullah, kalaulah ada seseorang yang dalam pergaulannya bersama orang-orang yang tidak baik dalam perangai, dalam etika, dalam akhlaknya, maka kemudian berpengaruh ke dalam kehidupannya, yang kemudian naudzubillah min dzalik berpengaruh kepada tutur katanya, kepada perilakunya, pikirannya, yang itu menjadi perilaku kesehariannya sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik, sakaratul maut dia tidak bisa berucap kalimat thayyibah. Bahkan dia meninggalnya pun di tempat yang tidak lazim, yang tidak baik. Kita tentu ingin meninggal dalam kondisi baik, di tempat yang baik. Entah itu saat sujud terakhir kita, atau saat kita wirid zikir usai sholat, ataukah bisa jadi saat kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita meninggal dunia. Atau seorang da'i saat berdakwah, ia gugur dalam perjalanannya, kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat saudara, manakala kita bangun dari tidur, apa yang kita baca? Di antara doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Engkau ya Allah mematikan kami. Jadi sekali lagi, saat tidur kita itu mati yang sementara. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah saja kami akan dibangkitkan. Apa pelajarannya? Bangun dari tidur bersyukur. Bersyukur, dan ini adalah bagian dari zikrullah. Saat kita hendak tidur, ditutup dengan zikrullah dan doa. Saat kita bangun, dimulakan pula dengan zikrullah dan doa. Doa itu adalah menunjukkan betapa rendah dan hinanya kita kepada Allah, betapa butuhnya kita kepada Allah. Makanya kita juga bersyukur dan berdoa. Bersyukur karena Allah telah bangkitkan kembali kita.
Bahkan dalam rangkaiannya, setelah kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur, kita lanjutkan dengan pergi berwudu, sholat. Kalau ada waktu sholat sunat malam, kerjakan sholat sunat malam. Apa pelajarannya, saudara? Dari poin keempat ini, ketika kita nanti ba'da kita dibangkitkan dari kubur, ya, semoga kita semua ini dibangkitkannya bersama orang-orang yang beriman, bersama ahlul jannah, ahli surga. Tentu semuanya ingin dikumpulkan seperti demikian. Dan ketika dalam kondisi tersebut, kita jangan lupa bersyukur. Bersyukur karena digolongkan bersama orang-orang yang baik. Dan karena memang kita semua akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita, bertemu di padang mahsyar, di mana di saat tersebut kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebelum nanti kita dihisab, saudara, maka sedari sekarang kita juga harus banyak mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Banyak sekali kekurangan, kealpaan kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita tentu ingin hisab yasira, ya, sebab kita sering berdoa, Rabbi hasibni hisab yasira. Ya Tuhan, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, karena itu saudara, tidur bukan sekedar istirahat semata, tapi tidur adalah bagian dari pembelajaran kita. Kalaulah tidur itu sebagai kematian yang sementara, mestinya kita tiap malam belajar kematian dari tidur. Dan sudah semestinya kalau kita sudah belajar tiap malam, ketika kita diceritakan, dihadapkan tentang kematian, kita sudah biasa. Anda tiap hari goes, Anda tiap hari berlatih bawa motor trail, motor untuk naik ke tempat tinggi, gunung, terjal dan sebagainya. Anda mesti sudah terbiasa ketika tiap hari, tiap malam belajar. Pun demikian, ketika Anda tiap malam tidur, ambil pelajaran dari tidur tersebut. Harusnya ketika bangun, kita makin fresh, makin optimis, dan mengambil pelajaran bahwa kehidupan tidak hanya di dunia saja, pasti ada kematian. Supaya mati husnul khotimah, lakukan banyak kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kita mati husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.